Assalamualaikum, hello everyone, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas isi buku yang berjudul Pengantar Studi Islam, di mana buku ini merupakan buku yang ditulis atau dikarang oleh Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-9 mengenai bagaimana menyikapi perbedaan mazhab. Untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan baik ya. Menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam. Pengertian mazhab. Mazhab adalah pokok pikiran dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Jadi, mazhab itu dapat disimpulkan dengan cara bagaimana kita mengikuti ijtihad seorang imam mengenai suatu hukum dalam suatu persoalan. Fungsi mazhab. Di sini fungsi mazhab ada 4. Yang pertama sebagai sandaran. Nah, sebagai sandaran itu maksudnya bagaimana? Sebagai patokan, sebagai hukum, atau sebagai aturan-aturan. Kemudian yang kedua sebagai rujukan atau sebagai referensi. Yang ketiga sebagai sumber pengetahuan dan sebagai sumber pegangan dalam menjawab suatu masalah-masalah atau menyelesaikan suatu persoalan. Sebab-sebab timbulnya berbagai mazhab. Di sini ada 7 sebab-sebab timbulnya mazhab. Yang pertama, adanya ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang lebih dari satu arti. Makna yang multitafsir, makna yang tidak tegas, dan makna yang global, serta makna yang singkat. Jadi, para ulama-ulama itu menafsirkan Al-Quran dengan artian yang berbeda sesuai dengan versinya beliau-beliau masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang derajatnya bukan hadis mutawir, melainkan hadis ahad. Nah, para ulama-ulama ini menilai ada yang menganggap hadis ahad ini sebagai hadis yang sahih, ada juga yang menganggap hadis ahad ini sebagai hadis dhaif. Jadi, inilah yang menjadi perbedaan dalam penetapan hukum. Yang ketiga, adanya perbedaan kondisi geografis dan lingkungan sosial. Jadi karena adanya perbedaan tempat, maka para ulama-ulama ini berbeda juga dalam penetapan atau penentuan suatu hukum. Keempat, tingkat kecerdasan, wawasan, dan kegeniusan mujtahid. Jadi adanya perbedaan tingkat kecerdasan dan wawasan serta kegeniusan antara para ulama-ulama ini. Jadi beda juga penetapan atau penerapan hukum yang diambil. Kemudian yang kelima, pertentangan politik. Nah, pertentangan politik ini merupakan pertentangan politik pada awal mula terjadinya atau munculnya ilmu kalam, yaitu persoalan golongan Sayyidina Ali dengan golongan Muawiyah. Yang keenam, perbedaan paham teologi dan politik para mujtahid. Yang ketujuh, perbedaan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan para mujtahid. Sikap menghargai berbagai mazhab. Nah, di sini cara sikap menghargai berbagai mazhab ini saya cantumkan ada 7 poin. Untuk poin yang pertama, memandang bahwa berbagai pendapat yang terdapat dalam mazhab tersebut sebagai hasil ijtihad yang mengandung kebenaran dan kesalahan. Jadi jangan menganggap bahwa mazhab yang kita anut itu merupakan mazhab yang paling benar, mazhab yang tidak ada kesalahannya, dan menganggap
bahwa mazhab yang lain itu salah dan juga tidak ada yang benar. Kemudian yang kedua, memandang bahwa semua pendapat dalam mazhab tersebut tidak keluar dari Islam atau tidak ada satupun pendapat mazhab tersebut yang dapat dikatakan kafir. Jadi kita itu menganggap bahwa pendapat-pendapat para ijtihad itu tidak keluar dalam cakupan Islam, masih dalam cakupan Islam, dan pendapat mazhab tersebut tidak dapat dikatakan kafir. Kemudian yang ketiga, memandang bahwa perbedaan dalam hal yang bersifat furu'iyah atau cabang tidak boleh menghalangi seseorang untuk saling berbuat baik. Jadi tidak boleh, meskipun berbeda-beda, meskipun tidak sama, tidak boleh menghalangi untuk bersikap tidak baik. Maksudnya, meskipun berbeda-beda, tidak boleh menghalangi untuk sama-sama berbuat baik. Yang keempat, bersikap saling menghormati, menghargai, memuliakan, dan memberikan peluang kepada masing-masing mazhab. Jadi, antara mazhab, kita itu harus saling bersikap menghargai dan harus saling memuliakan, serta menghormati. Yang kelima, membangun dialog dan kerjasama di antara para penganut mazhab tersebut. Yang keenam, menganggap bahwa perbedaan mazhab itu merupakan suatu realitas, suatu kenyataan dan keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Sebab karena hal-hal yang ketujuh ini tadi. Kemudian yang terakhir, memandang bahwa adanya mazhab itu merupakan suatu hal atau yang beragam, itu merupakan suatu kekayaan intelektual dan kultural yang sangat berharga. Jadi kita menganggap bahwa perbedaan mazhab, adanya beberapa mazhab itu sebagai suatu kekayaan intelektual dan kultural yang sangat berharga. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, baik dalam penyampaian saya ataupun materi yang saya sajikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.